Kali ini saya mau cerita kisah kegagalan, bukan kisah sukses, bukan tips untuk sukses, tapi perjalanan kegagalan, jatuh bangun saya. Jadi kalau Anda sedang pesimis atau Anda ragu apakah Anda bisa seperti orang lain, coba dengar kisah kegagalan saya ini. Saya mau mulai dengan data, bukan motivasi, bukan kutipan tokoh besar. Yang pertama, IPK, prestasi akademik saya. Dari D3 sampai S3 saya akan kupas tuntas. Pertama, IPK di 3 saya itu cuma 2,75, tidak 3, yaitu di STPDN di Jatinangor di tahun 1992 sampai 1995. Kemudian IPK S1 saya itu di IIP, Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, itu hanya 3,02. Jadi hanya naik sekitar 0,27. Kemudian selama kuliah D3 di Bandung, itu saya harus 3 kali remedial ujian bahasa Inggris. Saya ujian pertama dapat D, kemudian dikasih kesempatan untuk ujian dengan teman-teman dari IKOPIN, Institut Koperasi Indonesia, kebetulan tetangga. Saya dapat D lagi, kemudian HER lagi di dalam, atau remedial lagi di dalam, tetap dapat D. Kemudian karena dosennya saking penasaran, dia tanya saya, jadi saya harus bagaimana? Saya menjawab, bagaimana kalau ibu cukup menilai pronunciation saya dari menyanyi lagu? Dia tertarik, saya menyanyi lagu bahasa Inggris, lalu dia naikkan nilai saya jadi C. Padahal maksud saya, suara saya jelek sekali, tapi dia memberi apresiasi terhadap semangat, tidak pantang menyerah saya. Jadi kalau hidup ini ditentukan oleh nilai, oleh angka, kalau masa depan ditentukan oleh angka di transkrip, maka cerita saya seharusnya berhenti di situ. Tapi nyatanya tidak. Kedua, soal daya ingat. Saya punya keterbatasan sejak kuliah. Daya ingat saya itu rendah. Saya bukan tipe sekali membaca lalu langsung paham. Saya bukan tipe orang yang cepat menangkap. Mungkin karena IQ saya rendah. Saya belum pernah ikut tes ini. Kalau orang lain membaca sekali, saya harus baca berkali-kali. Ulang-ulang. Itu saya tahu itu, saya paham akan keterbatasan saya itu. Saya paham akan konsekuensi dari daya ingat saya yang rendah. Saya harus baca ulang-ulang. Karena itu pendekatan yang saya ambil itu ya itu. Saat teman-teman kuliah di asrama dulu sudah tidur nyenyak di malam hari itu, saya harus terbangun, duduk sendiri dan membaca. Saya mengulang-ulang bacaan yang baru saja diajarkan, dan mengulang-ulang lagi bacaan yang akan kami dapat esok hari. Kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf. Kadang saya harus tulis ulang. Kemudian dulu kadang saya rekam apa yang saya baca, saya dengar. Saya lakukan itu bukan karena rajin, ya. Tapi saya sadar kalau saya tidak ulang dan ulang dan ulang, maka saya akan lupa. Saya sadar daya ingat saya terbatas. Maka satu-satunya jalan adalah membaca lebih banyak, membaca lebih sering, dan membaca lebih kreatif. Ya. Kemudian karena itu juga saya berupaya untuk investasi. Saya mengambil keputusan yang bisa dibilang tidak populer. Sekembalinya dari kuliah D3, saya menghabiskan hampir sepertiga, bahkan bisa 40% gaji saya untuk membeli buku-buku bahasa Inggris, buku TOEFL, ya, banyak buku bacaan dalam bahasa Inggris, bahkan buku-buku SMP, ya. Jadi bukan karena saya lakukan itu, bukan karena saya kaya, bukan karena gaya hidup akademik, bukan, tapi karena saya tahu kalau otak saya itu lambat menangkap, maka inputnya harus diperbanyak, beragam. Saat itu buku bukan pengeluaran buat saya. Buku adalah alat bertahan hidup. Ya. Kemudian bagaimana dengan remedial bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggris tetap menjadi tembok besar buat saya. Ya. Seperti saya sampaikan di awal, saya 3 kali remedial. Remedial itu bukan soal nilai. Saya paham itu. Tapi masalahnya di soal rasa malu. Soal dilihat tertinggal. Bahkan mungkin bisa dibilang bodoh. Ya kalau orang Kupang bilang bodoh. Ada H dirubah jadi kah.
Dan seringkali paling keras yang menghakimi saya itu bukan dosen, tapi suara kecil di kepala saya sendiri. Di situ saya belajar bahwa mental yang jatuh lebih berbahaya daripada nilai yang rendah. Kemudian juga tak kalah menariknya juga adalah terkait TOEFL. Saya gagal berkali-kali. Saya belajar bahasa Inggris itu mulai serius dari tahun 96 sampai tahun 2000. Tapi waktu saya tes, TOEFL saya masih di bawah 500. Tes pertama, gagal saya. Biayanya kan lumayan itu, bisa 400-an ribu waktu itu, tahun 2000-an. Tes kedua, itu juga masih di bawah 500, gagal lagi. Ya. Baru pada tes ketiga itu saya dapat 527, saya masih ingat sekali. Lonjakannya itu tidak terlalu hebat, tidak terlalu tinggi, merayaplah pelan-pelan. Dan itu hanya terjadi karena didahului oleh membaca yang banyak sekali, mengulang lebih lama. Tidak berhenti di ruang kuliah, di ruang tes, tidak. Saya ulang-ulang. Saya juga bahkan mengambil kursus di luar. Saya ulang-ulang baru bisa. Jadi poinnya adalah di disiplin jangka panjang. Setelah saya mengambil keputusan pribadi untuk memintakan bahasa Inggris, saya kemudian mengikuti tes TOEFL. Saya mengambil TOEFL hampir setiap 2 tahun. Bukan karena syarat, tapi karena saya tahu bahasa adalah social skill. Dia akan turun kalau tidak dirawat. Dan dengan ujian itu tetap menjaga diri saya untuk siap siaga. Ujian buat saya itu bukan sekedar untuk mengupdate nilai TOEFL, tapi agar siap siaga selalu. Vigilant kita selalu. Saya berhenti untuk mengejar hasil instan. Saya memilih disiplin jangka panjang. Karena saya tahu dengan kemampuan rata-rata, saya tidak punya kemewahan untuk berhenti. Itu masalah yang situ. Kemudian waktu kuliah S3, saya 2 kali mendaftar untuk beasiswa S3. Yang pertama itu ke Murdoch University di Perth. Itu di 2013. Kemudian yang kedua itu ke Flinders University, juga di tahun yang sama. Saya juga gagal. Gagal dalam saat wawancara. Juga gagal waktu tes IELTS. Gagal saya. 2 kali saya gagal tes S3. Baru tes yang ketiga ke New Zealand, ke Massey University, baru sukses. Jadi 3 kali. Dalam karir itu juga saya tetap semangat ya, walaupun saya tahu keterbatasan saya. Saya termasuk orang muda yang pernah mempersiapkan diri, kampanye terbatas untuk mengikuti calon wali kota Kupang di tahun 2010-an ya. Ya, persiapan saja, balon ya, bukan calon. Saya tetap menggantungkan cita-cita setinggi langit. Bahkan yang terakhir itu, tahun lalu, saya mengikuti tes sekretaris daerah Kota Kupang. Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Saya dinyatakan sebagai peringkat kedua. Artinya saya gagal. Ya, dari 5 orang peserta, saya lagi-lagi gagal. Tahun lalu juga, saya ikut seleksi Direktur Ombudsman di RI. Itu juga gagal. Juga saya ikut tes Direktur partisipasi masyarakat di KPK RI, itu juga gagal. Jadi bukan 1 kali gagal. Saya punya rangkaian kegagalan yang panjang saudara. Tapi saya tidak menyerah. Dengan daya ingat rendah, dengan IPK pas-pasan, dengan berbagai remedial, dengan TOEFL yang gagal, dengan banyak penolakan. Apakah saya menyerah? Jawabannya tidak. Bukan karena saya hebat,
Tapi karena berhenti bukan pilihan yang bisa saya terima. Itu prinsip saya. Sebagai penutup, teman-teman, saya selalu ingat seorang teman perempuan saya waktu kuliah dulu di Flinders. Dia pernah 11 kali gagal tes TOEFL. Saya juga pernah diajar oleh seorang pegawai asuransi bahwa dia menetapkan standar minimum untuk mencoba itu minimal 7 kali jika ia ingin memperoleh closing ya pelanggan baru. Dalam asuransi dia harus 7 kali menawarkan, 7 kali merayu dengan berbagai cara. Jadi bagi dia sukses itu adalah akumulasi dari 7 kali kegagalan. Dia tidak berhenti. Ya. Dan itu artinya karena hidup ini harus kita menghargai ketekunan. Hari ini saya berdiri sebagai alumni S2 Australia, Flinders University, dan alumni S3 New Zealand, Massey University. Bukan karena bakat istimewa, tapi karena saya tahu keterbatasan saya. Dan saya menebusnya dengan kerja panjang. Jadi kalau hari ini Anda pesimis, merasa lambat atau tertinggal, ingat ini, gagal itu data, bukan identitas. Selama Anda belum menyerah, cerita Anda belum selesai.